Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen paling tidak berperasaan dalam anime. Suguru, koitsura korosu ka? Nomor 10, Yujiro menghancurkan Yanagi. Bagi Yujiro Hanma, melakukan kekerasan itu sama seperti bernafas. Sebagai pria yang diakui sebagai makhluk terkuat di dunia, ia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Ushiro. Dia menyela pertarungan antara Motobe dan Yanagi, di mana Yanagi kelihatannya sudah kalah mengingat dia sudah kehilangan sebuah lengan. Yanagi membantahnya dan mengatakan kalau hanya orang yang terlibat dalam pertarunganlah yang bisa menentukan hasilnya. Walaupun terlihat marah, Yujiro setuju. Shibukawa pun datang dan tampaknya keadaan ini bisa terselesaikan dengan damai. Tapi semua itu berubah ketika Yujiro memukul Yanagi, merontokkan giginya dan menghancurkan separuh wajahnya. Kaeru. Yanagi ingin tahu arti dari kekalahan dan Yujiro memberikan itu kepadanya. Nomor 9, bertarung versus pembunuhan. Assassination Classroom. Murid kelas E memang masih dalam pelatihan, tapi bahkan mereka menolak guru olahraga baru mereka, yaitu Takaoka. Sikap Takaoka yang selalu menggunakan kekerasan langsung membuatnya dijauhi semua murid dan rekan sesama instruktur, termasuk si Karasuma, di mana Takaoka punya dendam kepadanya. Akhirnya mereka bertaruh. Jika ada dari murid Karasuma yang bisa mengenai atau hampir mengenainya dengan pisau, Takaoka akan berhenti. Karasuma memilih Nagisa, seorang murid yang kelihatannya biasa saja. Nagisa dengan santai berjalan mendekati Takaoka dan berhasil membuat lawannya hilang keseimbangan. Dia langsung menaruh pisaunya tepat pada leher instrukturnya yang kejam. Ya mungkin bukan petarung yang paling kuat di kelasnya, tapi Nagisa adalah yang terbaik dalam teknik membunuh. Nomor 8, apakah aku bisa memukul One Piece? Suatu saat nanti Monkey D. Luffy akan menjadi raja bajak laut, tapi tetap saja ada orang yang membencinya. Contohnya adalah ketika dia datang ke Mock Town, dia langsung diremehkan oleh Bellamy, seorang bajak laut saingan yang tidak percaya kalau Luffy punya nilai buronan setinggi itu. Ketika Luffy kembali ke kota untuk mengambil ulang emas yang Bellamy curi dari teman-temannya, bajak laut yang sombong itu langsung menantangnya untuk bertarung. Ketika Bellamy meloncati berbagai bangunan dengan kekuatannya, dia meremehkan kepercayaan Luffy terhadap cita-cita dan legenda, sambil mempertanyakan kemampuan bertarung Luffy. Luffy yang jarang sekali marah ini dengan tenang membalikan pertanyaan tersebut kepada Bellamy sebelum ia menghancurkannya dengan sebuah pukulan di muka. Bellamy memang banyak bicara, tapi tindakan Luffy lebih bersuara. Nomor 7, Ainz menghancurkan Clementine. Overlord. Ainz All Gone dalam penyamarannya sebagai petualang bernama Momon dipekerjakan untuk memburu seorang prajurit sadis bernama Clementine setelah dia membunuh beberapa teman petualangnya dan menculik seorang laki-laki yang merupakan maksudnya seseorang yang dapat dimanfaatkan. Ainz menyerang Clementine. Walaupun Clementine lebih hebat dalam bertarung, Ainz bisa menutupi kekurangan itu dengan kekuatannya yang besar. Setelah memberikan kesempatan kepada Clementine untuk menyerang mukanya, Ainz mengambil kesempatan itu untuk membuka identitas aslinya. Ainz menunjukkan bahwa dia adalah seorang magic caster dan selama ini tidak serius dalam bertarung. Kemudian, secara perlahan, dia meremukkan Clementine sambil mengingatkannya tentang semua korban yang telah dia bunuh. Ainz menunjukkan sang pembunuh sadis tersebut tentang apa itu rasa teror yang sesungguhnya pada momen terakhirnya. Nomor 6, Madara membantai 4th Division sendirian. Naruto Shippuden. Madara adalah anggota legendaris dari klan Uchiha. Ketika dibangkitkan, dia berhadapan melawan satu divisi yang penuh dengan ninja dari setiap negara di dunia. Dan Madara membuatnya seolah-olah itu adalah sesuatu yang mudah.
Dia melompat ke tengah-tengah pasukan, bertarung menggunakan tangan kosong, mengambil senjata mereka, dan membalikannya. Jurus-jurusnya sangatlah kuat dan membutuhkan kerjasama semua prajurit lawan hanya untuk bertahan hidup. Walaupun ada beberapa ninja hebat seperti Naruto dan kedua Kage yang bisa melawan balik, Madara tetap saja tidak terganggu. Dengan kekuatan dewanya, Madara membuat pertarungan ini seperti hanya bermain dengan semut. Nomor 5, Light membunuh Naomi. Death Note. Sebagai pembunuh berantai supernatural bernama Kira, Light hanya perlu mengetahui wajah dan menulis nama targetnya di Death Note untuk membunuhnya. Ketika Light bertemu dengan Naomi, tunangan dari agen FBI yang dia bunuh, dia bertekad untuk mencegatnya berbicara dengan L atau pihak polisi. Dia membujuk Naomi untuk berbicara dengannya mengenai kasus Kira. Kiraを恐れ、皆やめていったからです。僕はまだ高校生ですが。Walaupun keadaan terlihat suram bagi Light setelah Naomi memberinya nama palsu, perlu diingat bahwa Light adalah ahli dari manipulasi. Akhirnya, dia berhasil meyakinkan Naomi bahwa dia adalah anggota gugus tugas Kira, dan dia hanya membutuhkan identitas asli untuk membawa Naomi masuk. 間に合った。 Pemberitahuan Light mengenai identitas aslinya sebelum memaksa Naomi menuju kematian merupakan sesuatu yang sangat kejam. キラだから。 Nomor 4, jurus tanpa batasnya Gojo. Jujutsu Kaisen. Pada jalanan pegunungan yang sepi, Gojo tiba-tiba diserang oleh Jogo, sebuah makhluk terkutuk yang sangat kuat dengan emosi yang meledak-ledak. Gojo menghabiskan waktunya dengan santai ketika melawan Jogo. Dia menunjukkan kekuatan Infinite Barrier yang dapat menghalangi semua serangan dari Jogo. 触れられん寸前で止まるこれが無限 Dia memukul Jogo untuk beberapa saat sebelum menggunakan teleportasi untuk membawa muridnya, Yuji, kembali untuk menonton pertarungannya. Gojo itu orangnya ya cukup iseng, dan hal itu membuat Jogo semakin marah. Tapi itu semua adalah rencana dari Gojo, karena Gojo membalas domain expansion Jogo dengan miliknya sendiri. 無料空所 Jogo kewalahan berkat Infinite Void. Jujur saja, merobek kepala Jogo di tengah pertarungan mungkin adalah hal yang paling sopan yang dilakukan Gojo ketika mereka bertarung. でも君には聞きたいことがあるからこれくらいで勘弁してあげる Nomor 3, Aizen mengalahkan semuanya. Bleach. Aizen termasuk dalam jajaran villain yang paling kuat. Selalu dalam keadaan tenang, Aizen bukan hanya lebih kuat dibanding mayoritas dari kawan-kawan Shinigaminya. Ia juga mempunyai kekuatan untuk menghipnotis siapapun yang melihat kemampuan pedangnya. Ketika dia bertarung dengan para Captain Soul Society dan berbagai Shinigami pangkat tinggi, mereka semua menyerangnya dengan harapan itu akan membuat Aizen tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tetapi Aizen dengan mudah melihat semua serangan mereka dan menghabisi mereka satu persatu. Ketika keadaan terlihat membaik dan mereka berhasil mendaratkan beberapa serangan pada Aizen, Ichigo mempertanyakan apa yang mereka lakukan, menunjukkan kalau mereka sebenarnya menusuk salah satu temannya. Aizen selalu berada 2 langkah di depan, dan dia membuatnya seolah-olah itu bukanlah hal yang sulit. Nomor 2, Trunks memotong lawannya. Dragon Ball Z. Frieza merupakan salah satu villain terkuat di Dragon Ball. Jadi, ketika sang kaisar luar angkasa itu kembali dengan posisi yang lebih kuat dan Goku menghilang, keadaannya langsung terlihat suram. Tetapi itu semua berubah ketika seorang anak muda dengan pedang tiba-tiba muncul. Setelah mengalahkan anak buahnya Frieza, Trunks bertransformasi ke Super Saiyan. It's those eyes. Dia membuktikan bahwa dia bisa mengatasi semua serangannya Frieza, membuat para pahlawan kita yang lain cukup panik. Akhirnya, saat Trunks mendapatkan kesempatan, dia membelah alien itu menjadi 2 dan lanjut memotongnya menjadi kecil, kemudian melenyapkannya tanpa sisa. Itu dingin. Dan kita tidak berbicara tentang bapaknya Frieza.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau pada saat kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1. Balas dendam Kurapika. Hunter x Hunter. Kurapika sudah lama memiliki niat untuk membalas dendam untuk klannya yang dibunuh oleh Phantom Troupe. Dan ketika dia bertemu dengan Uvogin, seorang anggota dari Troupe, dia mendapatkan kesempatan pertamanya. Uvogin membuktikan kalau dia adalah petarung yang kuat, tapi terbukti berkali-kali bahwa Kurapika bisa mengunggulinya dengan mudah dan menyembuhkan semua serangan yang dia dapatkan. Akhirnya, setelah mengikat Uvogin dan menyegel Nen-nya, Kurapika menjelaskan bahwa kekuatannya dibuat khusus agar tidak bisa dikalahkan oleh Phantom Troupe. Setelah disiksa dan berbagai percobaan interogasi, Uvo pun mati. Tapi di sini adalah bagian yang paling menarik. Kurapika sudah membawa scope untuk mengubur Uvogin. Jadi bisa dikatakan kalau ini sebenarnya bukanlah pertarungan biasa, melainkan sebuah pembunuhan dengan adegan aksi. Apakah ada anime dengan momen tidak berperasaan yang membuatmu merinding? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, juga tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.